Assalamualaikum. Di video kali ini Aca mau share tentang pemeriksaan refleks pada sistem neurologi. Happy watching. Malam, Dok. Ya, baik, perkenalkan saya dengan Dr. Anastasia yang bertugas pada malam hari ini dengan Ibu siapa? Juan. Ibu Juan, usianya berapa? 20 tahun. Alamatnya di mana, Ibu? Depok. Baik, Ibu, karena tadi sebelumnya kita sudah melakukan anamnesis, jadi kali ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu untuk pemeriksaan refleksnya. Pemeriksaan refleks ini ada 3 pemeriksaan. Yang pertama ada pemeriksaan refleks fisiologis, patologis, dan juga refleks primitif. Mungkin pada saat pemeriksaan ini akan dirasakan tidak nyaman karena saya akan menggerakkan beberapa bagian tubuh Ibu dan juga mengetuk pada beberapa bagian tubuh Ibu. Tetapi pemeriksaan ini penting, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Oke, baik. Kalau begitu Ibu bisa berbaring di tempat tidur dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Oke. Baik, untuk pemeriksaan refleks fisiologis yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan refleks biceps. Untuk tata caranya, yang pertama, untuk pemeriksaan bisa dilakukan secara berbaring, meminta pasien berbaring ataupun pasiennya duduk. Jika pasiennya berbaring seperti ini ataupun duduk, pastikan posisi pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan kemudian minta pasien untuk rileks. Oke, Ibu, saya akan mulai pemeriksaannya ya, Bu. Iya, Dok. Ya, rileks saja ya, Bu. Oke. Kemudian untuk pemeriksaan ini alat yang diperlukan yaitu palu refleks. Jadi yang pertama kita fleksikan lengan pasien secara pasif sambil diraba menggunakan ibu jari di mana letak tendon bicepsnya. Kemudian letakkan 2 jari di tendon bicepsnya. Kemudian untuk lengannya diposisikan sedikit fleksi dan ekstensi, kemudian sedikit pronasi seperti ini kurang lebih, dan dilakukan pengetukan di tendon bicepsnya. Nah, kemudian refleks yang muncul itu adalah lengan pasien sedikit fleksi atau sedikit menekuk, dan itu tandanya refleks bicep pasien baik. Dan jangan lupa untuk memeriksakan lengan yang satunya. Untuk hasil dari refleks biceps kanan dan kiri hasilnya baik, terdapat refleks biceps. Baik, selanjutnya adalah refleks triceps atau tendon triceps. Untuk prosedur pemeriksaan refleks triceps ini sama, posisi pemeriksa di sisi kanan pasien, kemudian lengan kiri memegang bagian bawah lengan atas pasien, kemudian lakukan refleks secara pasif sambil lengan yang bawah ini melakukan peraban untuk tendon tricepsnya. Oke, kemudian lengan bawah pasien diarahkan ke dada, kemudian dilakukan pengetukan di bagian tendon tricepsnya, dan dilihat refleksnya. Di sini pasiennya ada gerakan sedikit ekstensi. Saya coba sekali lagi ya, Ibu rileks ya, Bu. Oke. Dan untuk yang satunya juga sama. Oke. Kemudian arahkan lengannya arah dada dan diketuk. Oke, sekali lagi. Di sini untuk refleks tricepsnya kedua lengan kanan dan kiri sama-sama kuat, tidak ada yang terlalu kuat ataupun terlalu lemah, dan hasilnya baik.
Selanjutnya adalah refleks brachioradialis di bagian sini. Kemudian dicari, diraba tendonnya dan dilakukan pengetukan. Nah, ada seperti itu refleksnya. Dan jangan lupa bandingkan dengan lengan satunya. Maaf ya Bu. Selanjutnya adalah pemeriksaan refleks patella. Untuk refleks patella itu cara pemeriksaannya sama, posisi pemeriksa di sebelah kanan pasien, kemudian lengan, maaf ya Bu, menyangga seperti ini, dan Ibu rileks saja Bu. Oke, rileks. Setelah itu kita melakukan perabaan untuk di ligamen yang terletak di antara os patella dan tuberositas tibiae. Kurang lebih di sini. Kemudian diketuk dan dilihat refleksnya. Oke, ada gerakan seperti itu, tandanya normal dan selalu dibandingkan yang kanan dan yang kiri. Oke, relax ya Bu, lemesin aja. Oke, kemudian diidentifikasi dulu ligamennya di antara os patella dan tuberositas tibiae. Kemudian sekitar di sini dilakukan pengetukan. Seperti itu refleksnya. Untuk hasil pemeriksaan refleks patella, dua-duanya terdapat refleksnya dan itu menandakan normal, tidak ada gangguan dari refleks sarafnya. Dan selanjutnya adalah untuk refleks Achilles. Baik, untuk refleks Achilles ini posisi pemeriksaan masih di sebelah kanan pasien, kemudian posisikan kakinya seperti ini, ditekuk Ibu, maaf, ini, dan diberikan tahanan di bagian sendi lututnya, dan untuk kakinya sedikit dipegang seperti ini, dan kita akan mengetuk di bagian sini tendon Achilles, dan sambil dilihat refleksnya. Relax ya Bu. Oke, terlihat ada gerakan. Oke, nah itu tandanya refleks dari tendon Achillesnya baik, dan jangan lupa dibandingkan dengan yang satunya. Maaf ya Bu. Baik, untuk hasil pemeriksaan refleks fisiologis, mulai refleks biceps, triceps, brachioradialis, patella, dan Achilles, semuanya baik, tidak ada gerakan yang terlalu kuat di salah satu bagian, dan hasilnya normal. Selanjutnya pemeriksaan refleks patologis, yaitu refleks yang timbul bila ada kelainan patologi dan akan tidak normal atau patologi jika hasilnya itu positif. Karena normalnya refleks patologis ini tidak ada. Baik, untuk pemeriksaan refleks patologi yang pertama, yaitu refleks Hoffman. Untuk tata cara pemeriksaannya sama, pemeriksa berada di sebelah kanan pasien dan kita hiperekstensikan bagian jari tengah pasien seperti ini. Kemudian kita goreskan, pemeriksa menggoreskan di bagian kukunya ke arah bawah, menggoreskan ke arah bawah dan dilihat refleksnya. Oke, normalnya seperti ini. Ketika digores, tidak ada respon apapun dari pasiennya. Dan bila hasilnya positif itu, ketika kita gores seperti ini, jari-jari pasien yang lain itu akan ikut bergerak kayak seperti claw atau cakar, akan ikut bergerak seperti ini gitu. Sedangkan tadi tidak ada respon seperti itu, yang berarti hasilnya negatif dan itu tandanya normal. Dan jangan lupa untuk membandingkan dengan tangan satunya.
Berikutnya adalah refleks Romnar. Untuk posisinya sama, jari tengah pasien ini dihiperekstensikan. Tetapi tadi kalau untuk Hoffman digoreskan kukunya, dan ini kita menjentikkan jarinya ke arah atas seperti ini. Itu, dan dilihat responnya. Nah, di sini pasien diam saja, tidak ada respon. Itu tandanya hasilnya negatif atau normal. Dan jika hasilnya positif itu sama seperti pemeriksaan Hoffman tadi, ada pergerakan lengan dari jari-jari yang lainnya itu seperti claws, fleksi gitu. Dan di sini tidak ada respon seperti itu, berarti hasilnya normal. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan Babinski Group. Kenapa dikatakan Babinski Group? Karena refleks atau dikatakan hasilnya positif dari pemeriksaan ini sama semua. Dari mulai pemeriksaan Babinski, Chedok, Gordon, Oppenheim, dan Schaeffer itu sama semua. Yaitu toe dorsiflexion, yaitu ketika dilakukan stimulus, nanti posisinya itu ada dorsifleksi dari ibu jari dan diikuti jari-jari yang lainnya ini mekar atau terbuka. Jadi nanti posisinya itu dari kelima pemeriksaan tersebut posisi dikatakan positif jika refleksi itu posisinya seperti ini. Jadi ibu jarinya dorsifleksi dan yang lainnya terbuka seperti ini. Baik, yang pertama kita lakukan untuk pemeriksaan Babinski terlebih dahulu. Jadi kita lakukan goresan dari arah tumit ke dari tumit lateral kemudian ke arah ibu jari. Kurang lebih seperti ini. Nah, di sini dilihat tidak ada respon dari jari-jari kakinya. Untuk yang satunya juga sama, tidak ada respon juga, dan itu artinya hasilnya normal karena tidak ada toe dorsiflexion. Selanjutnya untuk pemeriksaan refleks Chedok itu jadi kita akan melakukan goresan dari sisi luar malleolus lateralis, digoreskan ke arah atas. Oke, di sini tidak ada respon. Oke, dari sini biar terlihat jelas. Jadi dari sisi luar malleolus lateralis digoreskan seperti ini dan ke arah atas. Nah, di sini tidak ada respon dari jari-jarinya, tidak ada toe dorsiflexion, berarti hasilnya normal. Untuk pemeriksaan yang termasuk dari Babinski Group selanjutnya adalah refleks Oppenheim. Caranya itu adalah kita identifikasi ostibia pasien dari mulai tuberositas tibia sampai ke bawah. Dan untuk melihat responnya itu kita lakukan pengurutan dengan posisi lengan seperti ini. Dilakukan pengurutan dari mulai tuberositas tibia ke area inferior. Oke, seperti ini, dan dilihat di sini tidak ada respon toe dorsiflexion atau yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, di sini pasiennya tidak ada respon apapun. Dan selanjutnya sama, dilakukan identifikasi dari ostibianya terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengurutan dengan posisi jarinya seperti ini dari atas ke bawah, dan di sini juga tidak ada respon. Itu berarti hasilnya normal atau hasil dari refleks Oppenheim-nya negatif. Selanjutnya pemeriksaan Gordon. Untuk pemeriksaan Gordon ini kita identifikasi terlebih dahulu dari musculus gastrocnemiusnya, kemudian dilakukan penekanan di musculus gastrocnemiusnya dan dilihat respon pada jari-jari kakinya. Dan tidak ada respon seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, untuk kaki satunya ini diidentifikasi musculus gastrocnemius, kemudian dilakukan penekanan dan dilihat di sini tidak ada refleks. Berarti untuk hasil pemeriksaan Gordonnya negatif dan itu artinya normal.
Pemeriksaan refleks terakhir dari Babinski Group ini yaitu adalah refleks Keffer dengan cara kita melakukan penekanan di bagian tendon Achilles pasiennya seperti ini. Nah, kemudian dilihat di sini tidak ada refleks apapun. Kemudian satunya sama, hasilnya sama, tidak ada gerakan refleks dan artinya refleks Keffernya negatif, itu artinya normal. Jadi untuk semua hasil pemeriksaan dari Babinski Group, hasil pemeriksaan refleksnya semuanya negatif dan itu artinya pasiennya normal atau tidak ada kelainan patologi. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan refleks yang tidak termasuk ke dalam Babinski Group yaitu ada Mendel-Bechtero dan juga Rossolimo. Untuk hasil pemeriksaan ini dikatakan positif bila pada saat dilakukan stimulus akan seperti Hoffman, yaitu dari jari-jarinya ini akan clawing. Jadi jari-jari kakinya akan menekuk seperti ini. Ini menekuk seperti ini, clawing, dan itu jika hasilnya positif. Baik, yang pertama adalah pemeriksaan refleks Mendel-Bechtero. Untuk prosedur pemeriksaannya sama, untuk prosedur pemeriksaannya sama, pemeriksa di sisi kanan, kemudian kita berikan stimulus menggunakan palu refleks di bagian os cuboid, diketuk. Oke, di sini tidak ada gerakan apapun. Ini di sisi satunya sama di os cuboid, kira-kira di sini. Nah, di sini juga tidak ada refleks yang seperti saya jelaskan tadi di awal. Baik, selanjutnya adalah refleks Rossolimo. Untuk cara pemeriksaannya diberikan ketukan di antara metatarsal 1 dan 2, kurang lebih di sini. Dan ini hasilnya negatif. Yang satunya sama, di sini juga tidak ada respon yang seperti saya jelaskan tadi di awal. Berarti untuk hasil pemeriksaan dari refleks Mendel-Bechtero dan juga Rossolimo hasilnya negatif. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks primitif atau biasanya ini dilakukan pada anak-anak ataupun bayi untuk melihat refleksnya. Dan untuk prosedur pemeriksaannya pasien bisa diminta untuk duduk atau berbaring dan dalam keadaan rileks. Untuk refleks primitif ini biasanya ditemukan di anak-anak, tetapi ketika beranjak dewasa refleks ini akan perlahan menghilang dan jika pada saat dewasa ditemukan kembali berarti itu ada kelainan di sistem sarafnya. Baik, untuk yang pemeriksaan pertama yaitu snort reflex. Jadi untuk prosedur pemeriksaannya dilakukan pengetukan di daerah tepat di bawah hidung dan di atas bibir pasien, dilakukan pengetukan. Dikatakan positif jika refleks atau respon pasiennya itu mencucu atau seperti ingin meminum ASI. Diketuk seperti ini. Oke, di sini tidak ada respon seperti itu, artinya untuk snort refleksnya negatif dan itu berarti baik. Baik, selanjutnya untuk routing refleks yaitu kita meletakkan lengan di pinggir bibir pasien, kemudian dilihat sama responnya bibirnya itu mencucu atau seperti ingin menghisap ASI. Oke, di sini tidak ada. Biasanya ditemukan pada bayi-bayi baru lahir atau pada masih usia bayi, karena normalnya itu pada saat dewasa akan berangsur hilang dan jika ditemukan kembali berarti ada kelainan di sistem sarafnya. Selanjutnya itu adalah shaking reflex. Untuk pemeriksaannya itu diletakkan jari di bibir pasien seperti ini dan di sini tidak ada respon apapun dan itu artinya shaking refleksnya negatif.
Bila positif itu ketika saat kita lakukan pemeriksaan tersebut, pasien ada refleks seperti ingin menghisap atau menggigit jarinya. Seperti itu. Selanjutnya adalah grasping reflex, yaitu ini pasiennya lengannya seperti ini dua-duanya, karena kita akan memeriksa kedua lengan. Kemudian tangan pemeriksanya seperti ini dan diletakkan seperti ini. Nah, ketika seperti ini biasanya akan ada refleks menggenggam, itu bila hasilnya positif. Tetapi di sini pada saat seperti ini, saya mengetukkan seperti ini, tidak ada respon apapun dari pasien, berarti itu hasilnya negatif. Dan untuk di lengan satunya, oke, sama di sini juga tidak ada, saat saya mengetukkan tidak ada respon menggenggam. Artinya grasping refleksnya negatif, dan itu artinya baik. Untuk pemeriksaan terakhir yaitu refleks palmomental, prosedur pemeriksaannya itu menggoreskan ujung palu refleks ini di lengan seperti ini, dan sambil melihat di bagian dagunya itu apakah ada kedutan atau tidak. Di sini tidak ada. Kemudian yang satunya tidak ada. Untuk di pasien ini dari pemeriksaan palmomentalnya negatif karena tidak ditemukan kedutan pada saat dilakukan goresan pada lengan pasien. Baik, pemeriksaan refleks sudah selesai dilakukan, mulai dari refleks fisiologis, refleks patologis maupun refleks primitif. Dari ketiga hasil pemeriksaan refleks ini, semua hasilnya dalam batas normal, hasilnya bagus, hasilnya baik, jadi tidak ada gangguan pada sistem saraf pada pasien. Baik Ibu Juan, pemeriksaannya sudah selesai. Dari semua hasil pemeriksaan refleksnya, dari mulai refleks fisiologis, refleks patologis dan juga refleks primitif, semua hasilnya dalam batas normal, jadi tidak ada kelainan pada sistem saraf Ibu ya Bu. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Dok. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Dok. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.